Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di channel Bukan Sarjana, channel yang mungkin berfaedah tapi subscriber gak nambah. Ya, bercanda. Alhamdulillah ada satu atau dua rekan-rekan atau adik-adik yang mulai mensubscribe channel kita ya. Terima kasih. Itu artinya adik-adik atau rekan-rekan sekalian masih ada yang mau belajar bareng kita. Langsung aja ke pembahasan ketiga kita, itu tentang pembuatan kabel jaringan UTP ya. Jenisnya itu kabel UTP yang bersoket RJ45 series. Jadi RJ45 itu soketnya seperti ini ya. Mungkin kalau sebutin namanya itu ada yang nggak tahu juga, tapi kalau lihat jenisnya itu mungkin udah pada kenal semua. Ini soket RJ45 dan ini kabel UTP nya seri Cat5e Cat5e ya, Cat5e. Jadi buat apa kita bikin kabel ini gitu, mungkin pertanyaan awalnya seperti itu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang mikrotik ya, tentang pengenalan dasarnya itu, fungsi-fungsi portnya. Nah di sana kan ada port RJ45 ya, jadi otomatis ada satu kabel yang emang digunakan di port itu ya. Jadi kita lanjut ke pembuatan kabelnya. Nah, pembuatan kabel jaringan ini sangat sederhana sebenarnya. Banyak adik-adik yang bilang atau yang ngeluh juga bingung karena si kabel ini memiliki 8 interface pin, 8 kabel di dalamnya. Urutannya berapa, apa atau bagaimana gitu. Oke, kita langsung bahas aja. Untuk kabel UTP soket RJ45 itu ditetapkan standar internasionalnya oleh EIA or EIA, maaf, EIA ya, EIA atau TIA. Mereka itu siapa? Mereka itu perusahaan yang menstandarkan pembuatan kabel RJ45. Jadi mereka itu Electronic Industries Association atau Telecommunication Industries Association. Jadi mereka membuat standarisasi untuk sebuah kabel jaringan yang berbasis kabel UTP ini ya. Standarnya bagaimana Pak? Ini dia, kita akan mulai mencontohkan ya. Untuk standar yang dibuat mereka membuat dua, sebenarnya tidak hanya dua, mereka tuh membuat lebih dari dua aja. Akan tetapi yang sering digunakan adalah dua kabel yang ini yang akan kita bahas sekarang gitu ya, yaitu kabel crossover dan kabel straight through ya, seperti itu. Jadi aturan atau standarisasi yang pertama oleh Electronic Industries Association itu nama ininya, nama resminya yaitu salah, EIA (568) B dan EIA atau TIA 568A ya, seperti itu. Jadi ini standar yang mereka buat. Dua kabel yang akan kita gunakan di crossover dan di straight through. Yang mana yang cross, yang mana yang straight? Nah, bukan yang ini, maaf ya. Ini itu susunan untuk per soket. Nah, jadi kalau ada yang bilang
kalau misalkan soketnya itu yang soketnya itu cross, ada yang bilang yang A, ada yang strike, ada yang bilang yang B. Enggak gitu. Jadi ini maksudnya ini kode untuk si soketnya itu sendiri. Jadi soket yang 568B ini diawali dengan putih oranye ya. Jadi diawali dengan putih oranye. Ini soket yang 568B, dan soket yang 568A itu diawali dengan putih hijau. Oke, kita langsung ke susunannya saja ya. Susunan yang dibuat secara internasional ini, untuk yang pertama itu yang kita masukin yang A dulu ya aja ya. Susunan yang A itu kabel yang pertamanya itu karena diawali oleh putih hijau, nanti kita masukkan putih hijau, yang kabel nomor 2 itu hijau, kabel nomor 3 itu putih orange, kabel yang nomor 4 itu biru, kabel yang nomor 5 adalah putih biru. Maaf juga ya, ini suaranya saya sedang sakit jadi tidak terlalu ini dan agak mengganggu itu, lagi pilek ya, maklum. Kabel nomor 6 itu hijau, orange untuk di seri 568A itu. Kabel yang nomor 7 putih coklat, nomor 8 yang terakhir itu coklat. Oke. Sedangkan untuk yang type B 568B karena diawali dengan putih orange, maaf kabel B ya, nomor 1-nya itu putih orange, nomor 2-nya itu orange, nomor 3-nya itu putih hijau, nomor keempat itu biru, nomor kelima putih biru, nomor keenam itu hijau, nomor ketujuh putih coklat, nomor ke-8 itu coklat. Oke. Jadi untuk susunan kabel yang tipe A 568A itu yang diawali dengan putih hijau, dan susunan 568B itu diawali dengan putih orange. Ini sedikit mungkin wawasan lebih ya, atau suatu bocoran gitu. Kenapa ada dua tipe kabel dan apa fungsinya? Ada dua tipe soket, susunan soket dan apa fungsinya. Jadi seperti ini ya. Sebenarnya dibuat dua tipe jenis soket ini, jenis susunan soket ini agar kita bisa membuat kabel yang crossover. Nah, itu dia tujuannya, agar bisa membuat kabel yang bisa disilang. Sebenarnya kalau kita hanya membuat kabel strike, susunannya itu bisa ngaco, bisa aja, cuman tidak standar. Tujuannya standar itu agar
saat kita melakukan pembuatan lalu melakukan troubleshooting oleh orang lain itu tidak susah. Jadi bisa melakukan perbaikan secara cepat. Oke. Dan satu lagi harus diingat dan perlu diingat gitu maksudnya, bahwa di kabel jaringan ini yang berfungsi untuk mentransfer data ya, untuk mentransfer data itu ada 4 kabel, wajib diingat saja, atau 4 pin ya, 4 pin yang mentransfer data dan menerima data. Kabel yang mana saja, jangan diingatkan warnanya, ingatkan pinnya. Pin nomor 1 ya, pin nomor 1 itu sebagai transfer data plus. Oke. Jadi kalau di elektronik itu ada plus, ada minus, itu untuk DC. Jadi jaringan itu sinyalnya itu basisnya DC dan dialokasikan sebagai bit. Nah, nanti kita akan bahas juga itu mungkin setelah materi pembuatan jaringan dasar ini selesai ya. Lalu pin nomor 2, jadi tadi itu pin yang digunakan untuk mentransfer data itu mentransfer data itu yang pin nomor 1. Lalu pin nomor 2 sebagai transfer minus. Nah, ini transfer minus. Pin nomor 3 sebagai receiver plus. Dan pin nomor 6 sebagai receiver minus. Oke. Jadi ingat ya, ada 4. Ada 1, pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 6 yang digunakan untuk mentransfer data. Ya, seperti itu. Oke. Lalu apakah berlaku untuk yang tipe B? Sama saja kalau menghitung dari pin. Jadi yang digunakan untuk mentransfer data itu yang ini ya, jadi seperti itu ya. Mohon dicatat kalau perlu untuk adik-adik, atau diingat saja juga sudah cukup. Lalu kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita akan mencoba membuat ya. Oke, kita lanjut ya yang tadi. Setelah pemaparan atau pembahasan tentang apa itu yang 56B, apa itu yang 56A, kita akan coba buat simulasinya gitu, antara kabel strike dan kabel crossover, strike through dan kabel crossover ya. Jadi kabel strike itu kabel yang dibuat soket pertamanya dan soket keduanya itu sama. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dibuat 2 aturan yang tadi itu? Karena pada crossover itu akan ada penyilangan atau pembedaan soket pertama dan soket kedua, seperti itu ya. Jadi di kabel yang strike itu akan menggunakan seri 568B di soket pertamanya, dan soket kedua itu menggunakan 568B juga, yang dimana susunan awalnya itu berawal dari warna putih oranye ya, putih oranye, lalu putih hijau, biru, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang di crossover, soket yang pertamanya itu menggunakan susunan yang berseri atau bertipe 568A, bukan 568B, yang dimana awalannya itu dimulai dengan putih hijau, bukan putih oranye ya. Oke. Dan soket keduanya itu menggunakan kabel 568B. Nah, itu untuk crossover. Jadi bakal terjadi penyilangan karena di 568A itu awalannya itu putih oranye, sedangkan di 568B itu awalannya itu putih hijau, seperti itu. Jadi bakal ada penyilangan. Oke, kita akan jelaskan sedikit ya. Jadi saat kabel strike ini
digunakan, mungkin pertanyaannya itu digunakan untuk apa, dan kabel cross ini digunakan untuk apa juga gitu, untuk perangkat yang mana. Jadi kabel straight through itu digunakan pada perangkat yang berbeda. Perlu dicatat, perangkat yang berbeda. Misalnya itu PC sama switch, lalu switch sama router, itu kan beda. Kenapa gitu? Kenapa harus menggunakan kabel straight? Jadi gini, kalau interface dari perangkat yang berbeda itu jelas berbeda. Jika misalkan di PC itu, ini kan tadi sudah dijelaskan ya, kabel nomor 1, pin nomor 1 itu pin transfer. Jadi jika di PC itu pin transfernya itu nomor 1, otomatis di switch itu pin transfernya itu pasti nomor 3, karena mereka itu berbeda device ya, itu pengalokasiannya ya. Jadi saat si PC ini mengirim ke pin nomor 1 switch, otomatis pin nomor 1 switch itu adalah receiver, seperti itu. Jadi atau sebaliknya bisa juga, karena saat melakukan upstream dan downstream atau pengiriman data antara perangkat ini itu dilakukan bersamaan, seperti itu. Jadi tidak ada bentrokan jika perangkatnya berbeda itu menggunakan kabel straight, karena mereka sudah memiliki pin transfer dan receiver masing-masing, seperti itu. Akan tetapi untuk kabel cross, mereka itu digunakan untuk perangkat yang sama. Jika kita ingin menghubungkan dua perangkat yang sama, contoh hub atau switch ya, yang tadi kita sebut itu switch. Switch ke switch gitu. Untuk tujuannya apa? Memperbanyak lokal user mungkin, seperti itu, lokal pengguna ya, atau menambah perangkat lain. Itu menggunakan switch dengan switch, otomatis interface mereka itu sama ya. Jadi jika di hub itu atau di switch itu perangkat pin pengirimnya itu nomor 1, otomatis di hub yang satunya lagi pasti sama, seperti itu. Jadi tidak akan ada transfer data jika menggunakan kabel straight ya, seperti itu. Jadi di hub nomor 1, di hub yang sebelahnya lagi itu nomor 1, saat pinnya sama, transfer dengan transfer itu tidak bisa. Sedangkan siklus data itu adalah transfer ke receiver, itu siklus data ya, siklus upstream dan downstream gitu ya. Transfer ke ngirim, lalu seperti kebalikannya bisa. Jadi seperti itu, ada flow atau alur. Nah, makanya jika perangkatnya itu sama, otomatis perlu penyilangan, seperti itu, yang dimana disilang antara transfer dari soket 568A itu akan masuk ke receiver, nah di soket 568B, karena di sini diawali dengan putih hijau, di sini diawali dengan putih oranye, yang artinya kita bisa alokasikan jika di soket 1 itu putih oranye itu sebagai pengirim dan putih hijau itu sebagai putih oranye itu di soket 1 itu, yang soket A ini, soket 1 crossover itu penerima, dan soket ketiga itu penerima ya, yang putih oranye, dan soket 1 yang putih hijau itu sebagai transfer. Dan di soket 568B itu masih tetap yang putih oranye itu menjadi transfer. Jadi akan disilang ke soket nomor 3 yang tadi putih oranye itu di pin nomor 3 pada soket 568, seperti itu. Jadi jika menggunakan dua perangkat yang berbeda, otomatis akan yang sama, otomatis akan ada penyilangan, seperti itu. Mungkin ada yang bilang, Pak, di tempat kerja saya atau di sekolah saya itu ada hub dengan hub bisa menggunakan switch. Bisa saja, bisa, dengan catatan ya, switch itu manageable pertama itu. Yang kedua itu switchnya itu bisa melakukan oper upstream dan downstream. Jadi bisa, kalau misalkan dia menerima sinyal pertama dari si pengirim nih, dari hub yang satu, dari hub yang pertama ya, dia itu mengirim data sebagai transfer, mentransfer data ke hub
dan ternyata si hub ini menanggapinya sebagai receiver, maka dia akan mengirim melalui jalur yang nomor 3. Jadi seperti itu, bisa saja, tidak ada masalah, dengan catatan perangkatnya itu perangkat yang tertentu seperti itu. Jadi perangkat-perangkat seperti D-Link dan juga intinya yang basisnya itu sudah, atau yang kapasitasnya itu sudah gigabit, itu kebanyakan bisa switch. Dengan switch itu menggunakan strike ya, jadi seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sesi pembuatan. Nah, di sini ya, kita akan coba membuatnya. Yep. Alat dan bahan ya, oke, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat yang sudah jelas itu tang crimping tool. Boleh pakai merek apa aja, yang penting serinya itu untuk RG45 atau seri soket kabel jaringan 8 pin. 8 pin. Yang kedua itu bahannya itu jelas kabel UTP dan konektor RG45 itu sendiri ya. Langsung aja ke cara pembuatan pertama ya. Pembuatan pertama itu yang paling harus diperhatikan itu tentang pengelupasan. Banyak adik-adik atau ya adik-adik yang salah gitu tentang pengelupasan itu, mereka selalu terlalu panjang kah atau terlalu pendek kah gitu. Ini berefeknya kemana gitu kalau misalkan salah ke saat pemasangan yang konektornya ini. Jadi di sini ada aturan juga. Standarnya itu kita akan melewatkan si pembungkusnya ini melalui pin kunci yang di sini. Jadi kalau misalkan terlalu panjang, dia tidak akan masuk, tidak akan terkunci. Atau terlalu masuk nih, terlalu mentok, si kabel yang di dalamnya ini tidak akan masuk ke bagian pinnya ini karena terhalang oleh si bungkusannya ini. Seperti itu ya. Jadi standarnya seperti apa? Standarnya dikira-kira saja, tapi kalau saya itu selalu menggunakan jempol kuku ya, hitungan jempol kuku seperti itu. Ya, maaf ada gangguan sedikit. Maksudnya hitungan jempol kuku itu bagaimana gitu? Mungkin masih ada yang ingin bertanya-tanya lagi gitu, maksud dari jempol kuku. Ya, jadi maksudnya itu saat, nah, ukurlah seukuran jempol kuku kalian ya, kalau bisa gitu. Kalau yang buntut gimana pak? Gini aja lah, kita pakai sentian aja. Maksimal itu 2,5 cm atau 3 cm itu maksimal. Tapi jangan terlalu pendek ya. Diusahakan kalau terlalu panjang itu nggak masalah. Lalu masukkan ke bagian pengelupas. Ini bagian pengelupas dari tang crimping. Ada bagian pengelupas, terus ada bagian pemotong di sini. Ada bagian pemasang, oke. Kita masukkan ke bagian pengelupas dulu. Set. Dikelupas dulu. Terlalu panjang nggak apa-apa, nanti pas pemotongan si kabel itunya, si kabel dalamnya itu seukuran kuku ibu jari ya, kuku jempol. Sudah. Mungkin di sini sudah bisa dilihat ada beberapa kabel ya. Yang tadi itu yang kita bahas. Kita akan membuat sebuah kabel strike through ya. Sebelum crossover, kenapa? Ini yang paling gampang. Untuk strike through itu tadi aturannya itu seri seri yang soket pertamanya itu adalah 568B ya. Berarti dimulai dari oranye putih oranye, hijau putih biru. Nah, ini tips untuk adik-adik juga. Kalau bingung memisahkan antara hijau dengan putih hijau dengan hijau, lalu memasangkan biru di tengahnya, itu caranya sangat gampang. Pisahkan dulu hijau dan hijau putih dan hijaunya itu dipisahkan ya, seperti ini. Lalu birunya itu disimpan di tengah seperti ini. Putar, tapi jangan sampai seperti kabel yang sebelumnya.
puternya itu sampai susunannya itu terbalik dari kabel sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan disebutkan putih biru, yang ada putihnya dulu itu disebut duluan. Tapi kalau untuk kabel yang biru ini sebutnya yang biru dulu baru yang putih biru, seperti itu. Jadi dibalik ya. Kalau ini kan putih oren terus hijau terus biru putih biru, nah seperti itu. Jadi ini lebih gampang biar nggak bingung juga. Jadi setelah dipisahkan yang hijaunya, simpan yang biru tadi itu di tengah, lalu putar, lalu susunannya itu dibalik dari kabel yang lainnya gitu. Jadi biru dulu yang disebut, lalu masukkan yang hijau yang tadi. Nah ini sangat gampang, jadi tidak terlalu sulit. Karena kebanyakan yang sulit itu bukan masalah pemisahannya gitu, tapi bingung karena pusing gitu lihat ini kabel banyak, terus harus diingat-ingat juga. Nah supaya gampang ingatnya seperti itu. Jadi pisahkan dulu yang hijaunya, lalu masukkan biru di tengahnya, biru putih biru sama biru itu langsung dirapihkan, tapi susunannya itu dibalik, yang disebut duluannya itu yang biru. Nah jadi seperti ini. Ini untuk seri soket 568B, soket pertama ya. Lalu dirapihkan yang tadi itu seibu jari ya. Jadi dibuang sedikit depannya. Sampai rata seperti ini. Nah, setelah rata, ini baru bisa dimasukkan. Oke. Nah, karena ini belum masuk ya. Oh maaf, ini RJ-nya kayaknya udah di press ya. Maaf. Ambil yang belum nih. Oke. Nah, tinggal dimasukkan sampai tuh. Nanti si pembungkusnya itu akan melintas si kunci ini. Dan si kabelnya pun yang di dalamnya itu melintasi atau masuk ke pin konektornya ya. Tembaga pin konektornya itu. Dengan susunan yang seri 568B. Diperiksa lagi. Setelah itu dikunci atau dipasang. Oke. Ini sangat mudah sekali. Jika pinnya sudah turun semua ya, sudah turun semua, berarti ini sudah selesai. Seperti itu ya. Dan untuk yang satunya lagi sama, serinya yang 568B yang diawali dengan oren putih oren. Itu untuk yang strike ya. Kita udah selesai nih bikin yang strike. Karena soket antara soket satu dengan soket yang lain itu susunannya itu menggunakan aturan yang sama, yaitu 568B. Jadi tidak akan dipasang lagi ya. Kita akan langsung praktek ke crossover untuk mempersingkat waktu juga ya. Siap, dikupas lagi. Ya. Karena crossover itu salah satu soketnya itu menggunakan seri 568A ya, maaf. Soket yang pertamanya itu berarti dia menggunakan susunan yang diawali dengan kabel hijau. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung nih kalau misalkan mau bikin ini kok bisa kayak gini. Tadi kan cara kerjanya sudah dijelaskan, yaitu disilang gitu kan. Jadi cara nyilangnya gimana, nggak usah dipikirin. Yang harus diingat itu yang ini aja, bahwa crossover itu dua soketnya itu memiliki tipe yang berbeda. Jadi 568A sama 568B seperti itu. Tidak seperti strike. Strike itu menggunakan 568B dan soket yang satunya lagi itu 568B ya. Susunannya itu dimulai dari hijau. Berarti hijau, putih hijau, kemudian oranye. Seperti tadi, tetap dipisah. Kalau yang tadi itu yang hijau yang dipisah, karena kita mulainya dari hijau, berarti yang oranye yang dipisah ya. Lalu kabel yang biru disimpan di tengah antara oranye ini, kabel-kabel oranye ini diputar kayak tadi, lalu dirapihkan dengan susunan yang dibalik ya.
susunan si birunya dulu yang disebut duluan, bukan yang putih birunya. Tinggal ditempel yang oranye. Oke. Lalu sisanya coklat, putih, coklat. Nah, seperti itu. Yap, sudah selesai. Oke. Ya. Diratakan. Oke, sudah rata. Baru dimasukkan si pin konektor RJ45 nya. Oke. Sebelum dikunci, dipastikan dicek dulu bahwa si kabelnya melintasi pin pengunci, si pembungkusnya juga melintasi pin pengunci, pin pengunci ya, bagian plastik pengunci ya, sudah masuk semua. Oke, baru dikunci. Nggak perlu terburu-buru ya kalau buat belajar atau pembuatan kabel ini, karena tidak perlu solder atau alat-alat welding lainnya gitu. Jadi kalian tinggal menguncinya saja dengan tang crimping ini. Jadi nggak usah buru-buru atau takut nggak jadi gitu. Ini pasti jadi. Dan itu nggak lebih dari 1 menit kok. Ya seperti itu. Ini yang cross. Jadi cross itu pin yang satunya itu menggunakan seri 568B, yang strike-nya itu nanti bikin kayak yang tadi itu ya, seri 568B. Yang satunya seri 568B. Yang seri yang sebelahnya lagi itu soket 568A gitu. Nah, jadi akan ada perbedaan di sini. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung untuk menyilangnya, karena dengan menggunakan dua aturan soket ini di kabel cross atau dua aturan soket ini di satu kabel UTP, itu akan menjadi kabel cross seperti itu. Nah, ya sudah bisa dilihat bahwa yang dimulai itu yang ini A, yang seri A, yang 568A yang dimulai dari hijau, dan yang ini itu seri B seperti itu. Tapi kalau untuk strike itu bisa menggunakan A semuanya, atau yang soket pertamanya itu dimulai dari hijau, soket keduanya dimulai dari hijau, atau soket pertamanya dimulai dari oranye, soket keduanya juga dimulai dari oranye. Intinya sama ya, antara soket 1 dengan soket 2 itu memiliki aturan yang sama, itu akan menjadi kabel strike. Nah, akan tetapi untuk kabel cross ini kalian tinggal menerapkan dua aturan soket ini. Soket yang pertamanya menggunakan seri A, yang soket keduanya menggunakan seri B. Oke, mungkin segitu saja penjelasannya ya. Untuk adik-adik dan rekan-rekan, mohon maaf atas kekurangannya juga, dan ya seperti biasa gitu ya, jika ada pertanyaan atau mungkin kurang paham, bisa diulang-ulang lagi videonya, karena videonya ini udah lumayan panjang juga gitu ya. Semoga adik-adik dan rekan-rekan sekalian tidak bosan juga untuk menonton videonya ya. Salam satu jaringan, dan semoga kalian bisa membuat ini sendiri, entah untuk di rumah, perusahaan, atau di sekolah kalian ya. Terima kasih, bye bye.